Dia berteriak, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu." Dia berteriak apa? "Ya Allah, Engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu." Benar nggak? Dia berteriak mengatakan, "Ya Allah, Engkaulah hambaku dan akulah Tuhanmu," sampai kebalik. Saking senangnya dia menemukan kembali kendaraannya yang hilang. Maka kata Nabi, Allah lebih senang kepada hamba yang sudah datang, yang pulang setelah hilang sekian lama, daripada laki-laki itu yang senang dengan kembalinya kendaraannya. Jadi Allah tuh menunggu kita pulang, menunggu kita datang, menunggu kita hijrah itu dengan rasa yang sangat rindu kepada kita. Sehingga ketika kalian tiba-tiba berhijab, tiba-tiba menutup aurat, tiba-tiba jadi syar'i, tiba-tiba ngaji, itu Allah sayang dan senangnya dengan kedatangan kalian lebih daripada senangnya laki-laki tadi yang menemukan kendaraannya di tengah padang. Maka jangan bikin Allah sedih. Jangan bikin Allah ngerasa di-prank sama kita. Jangan bikin Allah sampai seolah-olah GR dengan sikap kita. Kalau kita udah berhijab, menutup aurat, maka belajarlah untuk membuat Allah nyaman dengan hijrah kita. Apapun konsekuensi. Mau ditakut-takutin misalnya jauh jodoh, mau ditakut-takutin misalnya nanti kerjaannya susah, mau dibilang ketuaan, mau dibilang jelek, udahlah. Selama Allah melihat kalian ridho, maka ridho Allah itu lebih daripada ridho siapa. Jangan khawatir kalau manusia nggak ridho kepada kalian, siapapun manusia itu, selama Allah ridho, la ubali, bilang aku tidak peduli. Kata-kata siapa itu Ustaz? Kata-kata Nabi, bukan ajaran saya, bukan yang saya ada-adain. Memang Nabi yang bilang gitu. Ya Rabbi, kata Nabi ketika Nabi pulang dari Taif. Nabi bilang gitu. Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku ya Allah, selama engkau ridha kepadaku ya Allah, apapun kata-kata manusia, perlakuan manusia, la ubali, aku tidak peduli. Jadi belajar nggak usah terlalu peduli kepada komen-komen haters. Nggak usah terlalu peduli dengan orang-orang yang mencoba menjatuhkan kita. Kenapa? Karena manusia tidak bisa mengangkat dan menjatuhkan orang lain. Satu-satunya yang berkuasa untuk mengangkat derajat kita atau menjatuhkan derajat kita hanyalah Allah. Manusia cuma sebab. Kalau Allah tidak berkehendak, sebab itu tidak akan berjalan. Mau ada 1000 orang, mau ada 1.000.000 orang, mau ada satu dunia sekalipun yang ingin menjatuhkan kita, kata Nabi dalam hadis nasihat kepada Ibnu Abbas, "Law ijtama'u ala an yadurruk lan yadurruka illa bima kataballahu alaik." Kalau manusia semuanya berkumpul ingin mencelakai kamu, mereka tidak bisa mencelakai kamu kecuali dengan kehendak Allah. Jadi bukan kehendak manusia, Allah yang berkehendak. Bunda Doris, teman-teman Ilham, teman-teman para pejuang yang ada di Hong Kong, jangan khawatir dengan pendapat orang. Jangan khawatir dengan komen orang. Kalian pernah viral? Pernah. Viral di grup pernah ya? Diomongin orang sekian ribu, sekian juta, pernah? Pernah? Siapa yang pernah? Berapa followernya? Kalau saya sih kayaknya mungkin 6 bulan sekali viral di Labian Syariah. Jadi setiap 6 bulan itu saya hitung kayak jadi siklus ya. Ada aja berita viral lagi. Dan kalau udah viral kayak gitu, saya baca komen, itu komennya sebenarnya tuh haters, fitnah, gibah,
mengada-ngada, mencela, merendahkan. Apakah itu mengganggu Ustaz? Pasti secara manusiawi. Tapi apakah itu membuat saya kayak jadi nggak nyaman dalam hidup? Akhirnya saya berputus asa? Nggak sama sekali. Kenapa? Karena saya tahu nilai saya ada di tangan Allah, bukan di tangan orang-orang yang haters. Sehingga kalau Allah melihat apa yang saya lakukan itu tidak salah, apa yang saya lakukan itu tidak melanggar syariat, bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dosa, maka la ubali, saya enggak peduli. Arti enggak peduli, saya bahkan enggak mau baca komen itu, cuman lewat doang. Jadi teman-teman sekalian, saya pengen mengucapkan terima kasih kepada kalian semuanya untuk kesempatannya. Saya balik lagi ke Hongkong dari apa kemarin ya? Dari Duren. Balik ke Hongkong jadi minyak rambut. Alhamdulillah ya, keren banget ya dari minyak rambutnya ke Hongkong ya. Bukan karena kaya, karena kalian. Masya Allah, karena kalian ingin belajar, akhirnya dengan izin Allah, Allah perjalankan saya dari Bandung ke, bukan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Bandung ke Hongkong. Terima kasih buat Bunda Nuris, semoga beliau sehat selalu. Amin. Semoga beliau diangkat derajatnya. Amin. Karena biasanya Bunda Nuris, kalau kita dapat satu masalah, itu berarti mau dikasih sebuah anugerah. Amin. Kayaknya bentar lagi Bunda Nuris mau dapat anugerah apa gitu ya. Tiba-tiba Bunda Nuris masuk TV gitu kan ya. Jadi menggantikan Mama Dede. Nggak menutup kemungkinan ya, suatu saat teman-teman pejuang Hongkong itu mengundang Bunda Nuris dari Jawa Timur. Itu ada loh ustazah yang lagi viral di Jawa Timur, namanya Nuris Istiqomah. Nuris. Saya yakin setiap kali kita dikasih masalah ataupun musibah, itu di waktu yang sama kita sedang disiapkan satu anugerah. Apa dalilnya? Dalilnya fa inna ma'al usri yusra. Usrinya sekarang sedang dirasakan sama Bunda Nuris. Bunda Nuris misalnya sedang diuji dengan sebuah ujian, Bunda Nuris sedang bermasalah dalam beberapa urusan, itu usrinya. Sedangkan Allah bilang fa inna ma'al usri, berarti Bunda Nuris sekarang lagi disiapin yusranya. Biasanya semakin berat usrinya, musibahnya, semakin istimewa anugerahnya. Ini berlaku bukan hanya buat Bunda Nuris, bukan hanya buat teman-teman Ilham, bukan hanya buat teman-teman panitia, tapi ini berlaku untuk kita semua. Makanya ketika saya mendapatkan secara pengalaman pribadi ini, kalau saya lagi dapat masalah, saya selain pikir gimana solusinya, saya tuh melihat ke langit sambil tersenyum, ini mau dikasih anugerah apa ya setelah ini. Selalu kayak gitu. Sekarang saya lagi dapat masalah. Lihat ya. Kalian kalau tahu masalah saya mungkin kalian akan merasa, ternyata masalah Ustaz berat juga ya. Karena lumayan sih masalahnya. Tapi jangan dicari-cari terus dibikin gosip ya. Kayaknya Ustaz mau apa? Enggak. Ini masalahnya di luar masalah Ustaz. Saya lagi punya masalah yang lumayan berat. Dan saya pernah mengalami masalah yang sama juga di masa lalu dengan masalah yang lumayan berat. Dalam urusan pekerjaan mungkin, dalam urusan bisnis mungkin, dalam urusan pertemanan, Allah alam pokoknya ada aja. Tapi setiap kali saya dapat masalah yang berat kayak gitu, saya selalu berpikir bahwa inna ma'al usri yusra, ini mau dikasih anugerah apa ya sebenarnya? Jangan-jangan saya mau dikasih rezeki, jangan-jangan saya mau dikasih kejutan apa? Siapa tahu bisa haji, siapa tahu bisa kemana, siapa tahu bisa ke bulan gitu ya. Ada aja lah pokoknya, ada aja. Intinya bahwa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra,
itu akan terus terulang, makanya ayatnya diulang 2 kali. Itu akan terus terulang dalam hidup kita, makanya ayatnya diulang 2 kali. Setiap ada kesulitan, ada kemudahan, ada kesulitan, ada kemudahan, yang gitu aja terus. Nggak ada kesulitan datang sendiri, terus nggak ada kemudahannya, itu nggak ada. Ada Ustaz, saya pernah dapat kesulitan tapi nggak dapat kemudahan. Karena kamu udah berputus asa sebelum kemudahan itu turun. Bersabarlah, tunggulah. Sampai kapan? Kita nggak pernah tahu sampai kapan. Yang tahu cuma Allah. Bukan kita yang menentukan waktunya. Kita hanya menentukan pilihan mau menunggu atau enggak. Itu aja. Bukan kita yang menentukan waktunya. Kita cuma dikasih pilihan mau menunggu sampai kemudahan itu datang atau enggak. Mau kuat apa enggak, mau bersabar dan bertahan apa enggak, itulah pilihan kita. Sedangkan pilihan kapan dan di mana hanya Allah yang menentukan. Sabarin aja, nanti datang. Ada satu kesulitan yang saya dapatkan dalam hidup dan saya berdoa kepada Allah, dan sekarang udah berjalan belasan tahun. Doa itu belum terwujud dalam kehidupan saya. Yang menjadi harapan saya itu belum saya dapatkan sesuai dengan doa saya, tapi saya gak pernah berhenti untuk berdoa walaupun udah belasan tahun. Ada yang saya dapatkan setelah setahun, setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Ini ada yang udah belasan tahun saya belum dapatkan, tapi saya masih tetap berharap. Saya nggak mau berhenti berdoa. Bahkan Nabi Zakaria meminta anak, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. 50 tahun berdoa minta anak, kata Nabi Zakaria, aku belum pernah berputus asa dan berhenti berharap kepada Allah. Walaupun 50 tahun. Jadi bahwa anugerah itu ada, pasti. Tapi kapan, Allah yang Maha tahu. Tugas kita cuma menunggu dan terus berharap. Kalau kita dapat kesulitan tapi nggak dapat kemudahan, kemungkinannya cuma satu, kita berhenti di tengah jalan. Jangan-jangan kemudahannya mau datang besok, hari ini kita udah berputus asa. Jangan-jangan kemudahan itu akan datang nanti malam, siang ini kita udah putus asa. Jangan-jangan kemudahan itu datangnya nanti zuhur, pagi ini kita udah putus asa. Jangan-jangan hari ini harusnya kita dapat kemudahan, tapi kemarin kita udah putus asa. Gak ada yang tahu waktunya. Tapi bahwa fa'inna ma'al usri yusra, bersama dengan kesulitan pasti ada kemudahan dan anugerah. Saya percaya itu. Itulah yang menguatkan saya menjalani ujian-ujian yang berat. Apapun ujiannya, mau ujian fisik, mau ujian harta, mau ujian perasaan, saya sabar. Saya nggak pernah berputus asa. Ustaz pernah patah hati nggak? Mungkin ya patah hati anak muda lah. Kan saya juga pernah muda ya. Namanya BG, umur belasan tahun, sekolah, kuliah, patah hati. Mungkin banyak, enggak semua sih, tapi banyak anak muda yang ngerasain kayak gitu. Apakah ketika saya patah hati, terus saya jadi trauma, nggak mau membuka hati lagi? Ya, saya masih tetap berharap, ya Allah berikan saya seorang pasangan, berikan saya jodoh, berikan saya cinta sejati, bla bla bla. Gak pernah berhenti berharap. Walaupun mungkin bagi sebagian orang ngerasa sekali dia dipatahin, trauma seumur hidup. Padahal kalau kamu pernah dipatahin, itu pasangannya adalah akan dibahagiakan. Amin. Kan dipatahin itu masuknya kategorinya apa? Kesulitan kan? Ini nama al-usri kan? Apa usrinya yang dipatahin? Ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Terus pasangannya usri apa? Yusra. Berarti pasangannya ditinggal apa? Anugerah. Apa pasangannya ditinggal apa? Bingung. Ditemani kan? Pasangannya dikhianati apa? Disayangi. Setia. Pasangannya diabaikan apa? Diperhatikan. Pasangannya direndahkan apa?
Dimuliakan. Ya, ditinggikan, dimuliakan. Kan itu pasangannya. Jadi kalau kalian pernah dipatahkan, nanti kalian akan diluruskan. Enggak. Kalau kalian pernah dipatahkan, nanti kalian akan dijaga perasaannya. Kalau kalian pernah ngerasa ditinggalkan, nanti kalian akan ditemani, akan setia, kan gitu ya. Itulah pasangannya. Fa inna ma'al usri yusra itu. Jadi kenapa harus berputus asa dengan trauma gak buka hati lagi? Ustaz, saya mencoba buka hati yang kedua, patah lagi Ustaz. Saya coba buka hati yang ketiga, patah lagi Ustaz. Semakin kalian berkali-kali patah, berarti pasangan kemudahan-kemudahannya juga semakin istimewa. Amin. Biarin aja. Biarin aja ditinggalkan. Biarin aja direndahkan. Biarin aja dikhianati. Biarin aja diabaikan. Biarin. Kenapa? Karena semakin banyak kalian mendapatkan pengalaman usrin, berarti yusronya kalian semakin istimewa. Ini berlaku dalam masalah perasaan, berlaku dalam masalah finansial, berlaku dalam masalah fisik. Baksa, lorok, zulzilu, ujian fisik, ujian harta, ujian perasaan. Sama. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, hari ini saya pengen bahas tentang bagaimana caranya kalau kita lagi capek. Judul kita apa? Gak bisa yuk. Ada yang pas daftar ditanya sama panitia, mau ngambil yang kajian apa? Ustadz Yura katanya. Saya jadi Ustadz Yura ya. Anak-anak muda pasti ngerti lah ya bahasa-bahasa yang lagi happening, yang lagi viral. FYP. Saya juga gak kenal sama Yura sebetulnya. Apa judul kita siang ini? Pagi ini? Siang? Gak bisa Yura, aku capek. Kenapa kalian daftar ini? Gak tahu capek. Karena udah capek. Kan kalau daftar yang ustadz yang lain atau kayak yang lain kan sholawat, sabar, siksa kubur, ya. Coba ya. Ya. Kenapa yang bareng dengan sharing bareng dengan Wahab malah ngomonginnya Yura, Yuri, capek, bencana. Oke, kita pengen belajar tentang gimana cara apa yang harus kita lakukan kalau kita lagi capek secara mental. Bukan capek secara fisik ya. Kalau capek secara fisik jelas tidur, istirahat, makan, nonton, shopping, tergantung orang. Tapi kita pengen belajar gimana caranya kita bertahan atau bahkan bisa bangkit sedangkan kita dalam keadaan mengalami lelah mental, capek mental. Ini kita masih membahas tentang mental health atau kesehatan mental. Kenapa saya sering bahas mental health akhir-akhir ini daripada ngebahas tentang masalah perjombloan? Kalau dulu kan saya banyak bahas tentang perjombloan. Kalau sekarang udah bergeser kepada mental issue karena mental ini menjadi sebuah masalah yang lagi rame di anak muda. Kayaknya salah satu di antara tugas dakwah itu kan mencari solusi. Nah sekarang masalah anak muda itu bukan lagi tentang patah hati. Patah hati itu udah masuk ke dalam contoh-contoh mental problem. Tapi masalah yang lebih besar lagi sekarang yang dialami anak muda adalah masalah mental problem. Dan saya pengen ngajak anak muda belajar tentang yang namanya mental health, kesehatan mental. Hari ini kita bahas tentang lelah mental atau capek. Karena mungkin sebagian dari kalian lagi ngerasain, aduh aku lagi capek banget nih, aku lagi lelah mental banget. Itu bagus kalau kalian cepat sadar bahwa kalian sedang mengalami kelelahan mental itu bagus. Sehingga kalau kalian udah sadar duluan, kalian bisa mencarikan solusi. Yang jadi masalah, banyak orang yang mengalami kelelahan mental tapi dia nggak sadar. Banyak orang yang mengalami kelelahan mental tapi dia nggak mau mengakui.
Enggak kok, aku baik-baik aja. Padahal dia lagi mengalami kelelahan mental. Sehingga karena dia nggak sadar atau dia ignoring, dia nggak mengakui, dia menolak kenyataan itu, akhirnya yang terjadi apa? Dia terus-terusan dalam keterpurukan dan nggak bisa dan nggak tahu cara bangkit. Kita perlu belajar. Apa sih ciri-ciri orang yang mengalami kelelahan mental? Jangan-jangan kita punya salah satu ciri-ciri. Pas saya baca, ternyata saya juga kadang-kadang merasa, iya ya, jangan-jangan aku lelah mental. Apa ciri-ciri orang yang mengalami lelah mental? Pertama adalah cemas dan stres yang berkepanjangan. Anxiety. Cemas wajar, semua orang cemas. Tapi kalau cemas terus, segala dicemasin, segala dikhawatirin, kepikiran, overthinking, mencemaskan keluarga, mencemaskan pasangan yang LDR-an, wajar nggak dicemasin? Beralasan nggak dicemasin? Beralasan, beralasan. Apalagi laki-laki dan perempuan, sama aja sih. Mencemaskan anak, mencemaskan pasangan, mencemaskan keluarga, mencemaskan orang tua, mencemaskan masa depan. Ya kalau saya kayak gini-gini terus nanti masa depan saya gimana? Mencemaskan hal-hal yang belum terjadi. Kadang-kadang sampai mencemaskan yang sifatnya nggak perlu dicemaskan, hal-hal yang sifatnya sepele. Mencemaskan misalnya kira-kira nanti si Fulan jadi cerai nggak ya sama si Fulan, gosip, dicemasin. Kalau laki-laki mencemaskan tentang bola, kira-kira nanti Real Madrid bisa juara Liga nggak ya? Kalau perempuan biasanya apa? Drakor. Mencemaskan si Fulan sama si Fulan yang di drakor itu mereka bakal putus atau enggak, dan seterusnya. Kita kadang-kadang mencemaskan sesuatu secara berlebihan, itu menunjukkan bahwa kita sedang mengalami kelelahan mental. Semakin sepele masalah tapi kita semakin cemas, berarti memang mental kita lagi capek banget. Walaupun bukan itu yang masalahnya, tapi kecemasannya bisa kemana-mana. Berarti kita sedang mengalami kelelahan mental. Muncullah yang namanya anxiety. Anxiety itu cemas yang membuat kita nggak nyaman, disebut dengan anxiety disorder. Serangan kecemasan. Jadinya overthinking, malam nggak bisa tidur, jadi begadang, terus kayak segalanya takut, khawatir, terus dihantui dengan rasa khawatir. Lama-lama dia akan bisa merusak pikiran, perasaan, bahkan merusak hidup kita. Kalau kalian mulai merasakan sering tertekan, stres, cemas yang berlebihan, berarti kalian mengalami kelelahan mental. Nabi pernah nggak cemas kayak gitu? Nah, walaupun penyebab Nabi cemas beda sama kita. Kita mungkin penyebab cemasnya karena urusan-urusan dunia. Kalau Nabi penyebab cemasnya karena urusan-urusan dakwah. Nabi pernah banget cemas. Fala'allaka baqi'un فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Hampir saja panas. Maaf ya, panas kan? Apa tadi teh? Ayatnya. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Hampir saja kamu mencelakai dirimu. Ala atharihim, karena mikirin mereka, karena khawatir terhadap penolakan-penolakan mereka, karena khawatir terhadap kesesatan mereka, karena khawatir terhadap akhirat nerakanya mereka. Illam yu'minu bihadzal hadithi asafa, sangat-sangat sedih terhadap kufuran orang-orang yang menolak dakwah ini. Sehingga Nabi cemas. Gimana nanti kalau Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir? Gimana nanti kalau
Abu Lahab nggak mendapatkan hidayah. Gimana terus mencemaskan. Fala'allaka bakhirun nafsaka ala atharihim. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan nasihat kepada Nabi untuk belajar menyerahkan masalah itu kepada Allah. Jangan kamu yang pikirin, biar Allah yang pikirin. Kamu tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Allah yang memberikan hidayah. Maka obat dari cemas adalah belajar yang namanya menitipkan urusan kita kepada Allah. Jadi kalau kalian merasakan kelelahan karena cemas, dengan indikasi cemas, maka belajarlah untuk menitipkan masalah kalian kepada Allah. Titipkan kepada Allah. Kenapa saya bilang titipkan? Karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah idastudi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti akan dijaga. Ustaz pernah cemas? Pernah. Tapi saya akan langsung titipkan kepada Allah. Ya Allah, saya titip ya masalah ini kepadamu. Ya Allah, saya titip ya anak-anak kepadamu. Ya Allah, saya titip ya keluarga saya kepadamu. Ya Allah, saya titip ya rumah saya, harta saya, pekerjaan saya kepadamu. Ya Allah, saya titip ya kemuliaan saya, harga diri saya, nama baik saya kepadamu dari orang-orang yang hasad. Ya Allah, saya titip ya, ya Allah, saya titip ya. Saya selalu setiap hari menitipkan hidup saya kepada Allah, dan itu sangat meringankan kecemasan saya. Karena Nabi sendiri yang berjanji. Kata Nabi, Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Kalian punya mushaf digital nggak di handphone? Coba buka surat Al-Kahfi. Coba buka surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat itu Nabi Khidir. Ayat 82. Surat Al-Kahfi ayat 82. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. Adapun dinding rumah yang diruntuhkan, yang dibangun kembali oleh Nabi Khidir, itu adalah milik kedua anak yatim di kota tersebut. Di bawah dinding itu ada harta tersimpan yang menjadi milik mereka. Ayah kedua anak yatim itu adalah laki-laki yang solih, dan Tuhan ingin agar kedua anak itu besar, lalu setelah mereka siap, maka Allah ingin mengeluarkan kembali harta yang menjadi warisan ayah mereka sebagai rahmat dari Allah. Aku tidak melakukan semua ini karena keinginanku, semuanya adalah takwil terhadap apa yang kamu tidak sadar. Itu berarti nggak kalau baca Tuhan? Nggak terlalu jelas ya.
Apa yang terjadi di ayat ini? Jadi Nabi Zulkarnain, Nabi Khidir, maaf ya tadi salah sebut. Nabi Khidir itu kan datang ke sebuah negeri yang penduduknya itu pelit. Mereka dengan Nabi Musa ingin bermalam, nggak ada yang memberikan tempat bermalam. Sampai kemudian Nabi Khidir dan Nabi Musa bermalam di sebuah rumah yang sudah hancur, rumah yang udah roboh. Setelah pagi, bangun dari tidur, Nabi Khidir tiba-tiba memperbaiki rumah itu. Rumah yang tadi udah roboh diperbaiki sama Nabi Khidir. Nabi Musa nanya, ya Nabi Allah, wahai Khidir, kenapa kamu memperbaiki rumah ini? Kan ini rumah tempat orang-orang yang sangat pelit. Negeri ini penduduknya pelit. Ngapain kamu berbuat baik sama mereka? Kata Nabi Khidir, rumah ini milik anak yatim. Dan sekarang mereka udah mulai remaja. Dulu ayahnya adalah laki-laki yang solih. Sebelum meninggal, ayahnya meletakkan harta warisan di bawah dinding rumah ini. Disimpan gitu, di bawah dinding untuk menjadi warisan untuk anak-anaknya. Lalu setelah dia simpan, ayahnya menitipkan harta ini kepada Allah. Ya Allah, aku titipkan harta ini kepadamu. Kenapa ayahnya menitipkan kepada Allah? Kenapa nggak kepada saudara dan tetangga? Karena tidak ada orang baik di negeri mereka. Semuanya orangnya jahat. Semua orangnya zalim. Sehingga tidak ada yang amanah. Kalau dititipin kepada tetangga atau minimal kepada keluarga, itu harta bakal habis. Sehingga ayah yang soleh ini meletakkan harta di bawah dinding, lalu dititipkan kepada Allah. Apa yang terjadi? Sementara anak-anaknya masih kecil-kecil. Ketika ayah ini meninggal,喂來啦！喂師傅啊，你哋個咪唔夠大聲啊，佢想同我哋攞咪啊！Excuse me，唔該唔該唔該。OK OK，come in。Tes, tay xanh đi. Tes. bukan mic-nya yang dibahas, emang suaranya. Iya. Suara halo lah. Tes. Tes. Kalau suara bunda semuanya kencang. Tes. Tes. Jangan diadu suaranya. Udah kedengaran sampai ke belakang? Udah ya? Lanjut nih. Sampai di mana tadi? Oke. Jadi ayah yang soleh ini kemudian meninggal dunia. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini kan masih kecil-kecil nih. Udah. Ya udah istirahat dulu. Minum air putih. Ketika ayahnya meninggal dunia, anak ini kan anak yatim masih kecil-kecil.
Akhirnya mereka pun tinggal kayak kalau di kita itu kayak di pondok pesantren lah. Tinggal di madrasah. Lalu harta yang disimpan di bawah dinding itu udah dititipkan kepada Allah sehingga Allah yang menjaga harta tersebut. Gimana cara Allah menjaga harta titipan laki-laki tadi? Dengan cara menjadikan rumah itu roboh. Jadi Allah merobohkan kembali rumah itu sehingga karena rumahnya sudah roboh, nggak ada orang yang curiga kalau itu ada harta yang ada. Nggak ada yang mau datang rumah yang kan, rumah yang tidak lagi penghuni, rumah yang berhantu, sehingga itu dalam tahun jaga harta titipan. Sekarang ini yang di pesantren remaja, mereka bisa mengelola warisan dengan baik. Akhirnya Allah memutuskan jauh cuma. Kan kalau cuma terjemahan nggak akan ngerti. Makanya butuh Allah utus Nabi dari jauh. Nabi pertama Nabi Ulul Musa alaihissalam datang jauh-jauh dari Palestina. Yang kedua Nabi Khidir misterius alaihissalam datang berdua. Nabi yang soleh ini jauh-jauh hanya untuk memperbaiki yang sudah terkalahin. Kayak gitu cara Allah menjaga titipan. Sehingga datanglah Nabi Khidir ditemani oleh muridnya Nabi Musa. Lalu mereka berdua nginap di sana. Qadarullah tidak ada satu orang pun yang baik di negeri itu yang mau menampung mereka menginap. Kalau ada satu orang saja di negeri itu, keluarga yang mau menampung mereka menginap, mungkin mereka nggak akan menginap di rumah ini. Tapi semuanya nolak, semua pintu tertutup. Akhirnya Nabi Musa dan Nabi Khidir menginap di rumah yang terbengkalai dan tidak layak tersebut. Pagi-pagi mereka perbaiki, mereka benarin. Setelah itu kemudian Nabi Khidir menemukan harta yang disimpan oleh ayah laki-laki yang soleh tadi. Dan anaknya dicari, ketemu dengan anaknya, dikembalikanlah harta warisan itu kepada anak tersebut. Sampai kemudian mereka mendapatkan apa yang menjadi titipan ayah mereka. Ini bukti Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Makanya kalau kita ngerasa cemas terhadap harta kita, cemas terhadap keluarga kita, cemas terhadap pasangan kita, cemas terhadap pekerjaan kita, cemas terhadap masa depan kita, cara untuk mengurangi kecemasan yang berlebihan itu adalah belajar untuk menitipkan urusan kita kepada Allah. Dengan husnuzan, dengan berprasangka baik kepada Allah, prasangka sesempurna mungkin kepada Allah karena Allah Maha Sempurna. Gak boleh ada cacat sedikit pun prasangka kita kepada Allah karena Allah tidak punya cacat. Allah itu sempurna. Makanya kita menghafal sifat Allah yang 20 yang wajib bagi Allah. Dan kita juga menghafal sifat Allah yang mustahil bagi Allah. Allah itu tidak tuli, Allah itu tidak buta, Allah itu tidak bisu, Allah itu tidak lumpuh, dan seterusnya. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha melihat, Allah itu maha mengetahui, dan seterusnya. Jadi harus husnuzon kepada Allah sesempurna mungkin, barulah titipan kita dijaga oleh Allah. Ini bukan retorika teman-teman, ini pengalaman pribadi saya. Sampai hari ini, namanya hidup kan gak akan pernah berhenti dari masalah kan. Cuman kadang-kadang ada yang masalahnya berat banget, ada yang kadang-kadang masalahnya masih agak-agak ketahan lah sama kita. Ada yang kadang-kadang masalah bagi orang lain, masalah bagi kita udah bukan masalah. Tapi yang bahwa setiap hari punya masalah, ada aja. Gimana cara mengelola anxiety, rasa cemas berlebihan? Bisa itu kepada Allah. Allah titipin padamu mana nya akan maksimal yang bisa. Ya Allah titipin kepadamu. Ya Allah titipin selain keluarga, ada sekolah yang saya bangun, ada pesantren, ada dakwah, ada anak-anak yatim yang saya juga santuni. Jadi
Saya nggak tahu apakah saya akan setiap bulan mampu untuk menafkahi mereka, nggak pernah tahu karena kita fakir, Allah yang kaya. Ya Allah, aku titipin gimana nanti akhir bulan. Ini sekarang tanggal 1 nih, udah mulai masuk nih. Ustadz ini laporan tadi pagi saya di jalan, udah nulis di mobil, udah transfer beberapa. Karena itu bagian dari tanggungan saya, amanah saya yang harus saya nafkahin. Jadi setiap tanggal 1 mulai masuk, Ustaz yang ini, oke, satu-satu ini belum semuanya saya transfer. Kenapa? Karena itu adalah amanah. Walaupun saya ngerasa nggak selalu mampu mengambil amanah itu, tapi Allah Maha Kaya. Jadi titipin aja ke Allah. Kalau saya pikirin tiap awal bulan, mungkin saya akan selalu anxiety, cemas. Gimana bentar lagi tanggal 1? Setiap tanggal 20 udah mulai cemas. Tanggal 25 mulai stres. Tanggal 30 udah aja. Kan kita gitu terus. Bentar anak-anak lulus, bentar lagi anak-anak masuk sekolah, bentar lagi ini, itu. Ini bikin kita anxiety, cemas. Gimana cara mengatasi semua itu? Ya udahlah, titipin aja ke Allah. Cemas tentang jodoh, ya Allah, umur saya udah 25 tahun. Tapi belum ketemu imam. Ya udahlah, titipin aja ke Allah. Siapa tahu imam kalian bedanya kayak Khadijah sama Nabi, 15 tahun bedanya. Berarti imam kalian sekarang masih kelas 4 SD. Ya udah, biarin aja dulu dia sekolah, lagi ngerjain tugas. Bisa jadi imam kalian itu sekarang lagi ngapain gitu kan ya. Makanya di TikTok itu ada satu kata-kata, tapi ini kata-kata agak sedikit vulgar ya. Cuman ini namanya juga TikTok, bukan saya. Di TikTok tuh ada kata-kata gini, sabar. Kalau kalian belum menemukan jodoh, siapa tahu jodoh kalian lagi ngurus surat cerai. Kan ada kan yang kayak gitu kan. Suaminya ternyata seorang Buddha atau sebaliknya kan gitu kan. Jadi kalau sekarang kalian masih sendiri, ya sabar, siapa tahu dia lagi sidang. Balik ke pengadilan. Bukan karena kalian, bukan. Kita bukan menjadi penyebab perceraian orang, jangan ya. Tapi karena memang jodoh kalian yang begitu. Nabi Muhammad jodohnya siapa? Janda. Yang 2 kali menikah, 2 kali dapat musibah. Menikah pertama suaminya meninggal, menikah kedua bercerai. Baru setelah sekian tahun menunggu dalam keadaan sendiri, akhirnya ketemu dengan jodohnya yang berusia 15 tahun lebih muda. Dan kalau sekarang kan umurnya 25 tahun, kalau jodohnya kayak Nabi Muhammad dan Khadijah, benar-benar calon imam kalian itu masih kelas 4 SD. Sabar. Tahun depan Ustaz masih kelas 5. 2 tahun lagi baru lulus SD. 6 tahun berikutnya baru lulus SMA. Berarti sabar sekitar 15 tahun lagi. Karena kadang teman-teman, ya, saya juga percaya kalau mau memberikan sesuatu yang istimewa, Allah itu juga memberikannya dengan jarak waktu yang agak lama, karena pengen lihat sepantas apa kita mendapatkan itu. Jadi kalau satu kebaikan itu ditunda, kalau satu kebaikan itu dikasih jeda waktu, berarti kebaikan itu istimewa banget. Sekarang saya mau nanya sama kalian, kalian mending dikasih uang 10 juta sekarang, atau dikasih uang 1 miliar tahun depan? Misalkan ada pilihan kayak gitu, dikasih sekarang 10 juta nih, atau dikasih setahun lagi 12 bulan dari sekarang 1 miliar, pilih mana? Gak ada pilihan ketiga. Sekarang gak ada itu. Sekarang 10 juta atau tahun depan, ada masa tahun depan deh, bulan Ramadan pas mau mudik dikasih 1 miliar. Pilih sekarang atau nanti? Sekarang. Bukan itu, pertanyaannya salah. Pilih sekarang 10 juta atau nanti 1 miliar. Mana?
juta. Aneh ya, orang nonton ya. Yang pilih setahun lagi tapi 1 miliar. 1 miliar. 2 kali. Sekarang pengen, nanti pengen. Karena kita pilih yang mana? Secara logika ya. Semua orang bertahan kalau dia tahu ada yang lebih besar nantinya. Berarti kan challenge-nya bukan ada atau enggak, percaya apa enggak kan itu? Bahwa seseorang itu ada istimewanya, enggak dikasih sekarang. Kenapa enggak dikasih sekarang Ustaz? Kita belum siap. Ada suami soleh banget. Dia orangnya menjaga syariat banget. Nikah dengan dia sekarang, kita stres. Satu helai rambut aja dikomentarin, baju kita nerawang dikit dirapihin, terus kita nggak sholat disuruh sholat, kita nggak ngaji disuruh belajar ngaji dulu, segala macam. Kita belum siap ketemu dia, saking istimewanya dia, sehingga Allah delay, tunggu sampai kita siap. Nanti ketika kita ketemu sama dia, kita akan ngerasa bahwa dia adalah suami terbaik. Kalau kita ketemu dia sekarang, kita justru akan menyia-nyiakan kebaikannya. Sama kayak orang yang belum siap dikasih uang banyak, mending disuruh tunggu sampai dia siap. Jadi teman-teman, ini logika sederhana. Makanya saya percaya untuk menitipkan hidup saya, masalah saya, kesedihan saya, ujian saya, apalagi masalah-masalah hidup saya itu kepada Allah, saya titipin aja. Lalu berkuranglah rasa anxiety, kecemasan di dalam hati saya. Itu namanya menitipkan sesuatu kepada Allah. Ustaz, cara ngomongnya gimana kalau kita mau nitipin sesuatu kepada Allah? Nah, ini rekam nih. Doa menitipkan sesuatu kepada Allah. Oke, kalau mau direkam wajib pakai filter. Pokoknya kalau saya nggak putih nggak akan di-repost ya. Panas. Udah. Judulnya dulu ya. Doa menitipkan hidup kita kepada Allah. Karena kata Nabi, Allah kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Doanya begini. Allahumma. Gak usah diulang. Ini bukan lagi di TPA ya. Ayo anak-anak hafal doa. Bukan. Doanya gini. Allahumma inni astaudi'uka syai'an. Bentar. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha fa illam takun, saya lupa lagi, bentar. Saking banyaknya doa ini teh. Oke. Udah? Yang tadi jangan dihapus. Tangan. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha fa in lam takun laha faman laha. Masuk lagi yang bagian gini. Kalau mikrop ya, yang bagian gini. Terjemahannya. Allahumma inni astaudi'uka umuri kullaha. Ya Allah, aku menitipkan kepada Engkau semua urusanku. Illam takun laha faman laha. Kalau Engkau tidak menjaganya, siapa yang akan menjaganya ya Allah? Ditambahkan satu kalimat lagi kalau mau, wa anta khairun hafizah. Sedangkan Engkau sebaik-baik penjaga.
Nah, coba baca kalimat itu kalau kalian lagi cemas. Ya Allah, Ustaz, kalau nggak ngerti bahasa Arab boleh pakai bahasa Indonesia? Boleh. Tapi kalau misalnya kalian nggak hafal versi Arabnya, sayangnya nanti nggak bisa dibaca di dalam sholat. Makanya hafal, kalau nggak bisa sekaligus cicil satu hari satu kata. Hari ini Allahumma, besok inni, lusa astaudi'u, lusanya lagi K. Kan satu hari satu kata. Jadi dalam 2 minggu beres. Kita harus dihafal ya. Walaupun satu hari satu kata. Ya Allah, aku titipkan. Nanti tinggal dibikin lebih spesifik. Setelah baca doa itu niatkan apa misalnya? Suamikah, anakkah, calon jodohkah? Ya Allah, aku titipin dia kepadamu. Kami nggak pacaran, sehingga kami tidak bisa saling menjaga, tetapi engkau yang menjaga. Nanti Allah jaga dia untuk orang lain. Nanti Allah jaga dia untuk kita. Kalau nggak jadian sama kita, karena emang bukan jodoh kita, Allah akan mengganti dia dengan orang yang lebih baik daripada dia. Yang pasti, Allah pasti akan menjalankan amanah titipan hambanya. Innallaha idza studi'a syai'an hafizah. Allah itu kalau dititipin sesuatu pasti dijaga. Ini ciri-ciri lelah mental yang pertama adalah cemas yang berkepanjangan atau stres tekanan yang berlebihan. Yang kedua, ciri orang yang mengalami kelelahan mental itu adalah mudah terpancing emosi. Bahasa sekarangnya baperan, gampang baper. Bahasa lainnya baperan. Orang kalau mulai baperan, gampang tersinggung, gampang marah, gampang terusik, gampang naik pitam, gampang ngomel, berarti dia sedang mengalami kelelahan mental. Walaupun kalian merasa aku baik-baik aja kok, gak ada masalah. Enggak, kalau kamu baperan, gampang tersinggung, berarti kamu itu orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Sehingga muncullah emosi yang tidak stabil tadi. Jadi reaksi dia terhadap masalah dia itu jadi berlebihan gara-gara secara mental dia udah nggak kuat lagi, mentalnya itu udah lelah. Orang kalau udah lelah atau orang kalau lagi sakit, yang bukan masalah jadi masalah kan? Misalnya kita kalau lagi sakit, sekedar kayak misalnya makan apa aja jadi nggak enak gitu kan? Kalau kita lagi sakit, sekedar jalan aja kita nggak kuat, padahal cuma jalan, apalagi lari. Kenapa? Karena kita lagi capek. Jadi orang kalau lagi lelah mental, masalah sepele itu jadi berat. Masalah sepele itu jadi kayak masalah yang rumit gitu. Masalah yang mencelakakan. Sehingga kalau kalian ngerasa ada masalah sedikit baper, dengan orang baper, dengan teman baper, bahkan dengan orang nggak dikenal baperan, gampang emosi, terpancing, berarti kalian sedang mengalami kelelahan mental. Dalam surat Al-Ma'arij itu disebut dengan halu'an, terombang-ambing. Dalam bahasa mental illness disebut dengan bipolar, swing mood. Moodnya berubah-ubah. Kadang dia kayak senang banget, tiba-tiba dia sedih banget. Itu namanya perubahan mood, namanya swing mood. Dalam ilmu mental illness atau mental health kadang disebut dengan bipolar disorder. Ada kata disordernya kita, karena semua orang bipolar sebetulnya. Semua orang kan ada perubahan mood kan, tapi ini udah disorder, udah terlalu berlebihan gitu. Udah over, dalam hitungan menit langsung berubah. Yang lagi tadi ngobrol enak-enak, tiba-tiba salah ngomong dikit dia langsung baper, langsung bete, langsung tinggalin teman-temannya, langsung left group, langsung marah-marah, langsung ngeblok. Itu namanya dia udah mengalami bipolar disorder, mengalami swing mood yang ekstrim. Sampai kemudian marah-marahnya itu tantrum, sampai guling-guling, sampai nyambat-nyambat rambut, sampai banting barang segala macam. Berarti kan udah ekstrim ekspresinya. Kalau udah kayak gitu, berarti dia mengalami kelelahan mental.
Apa obatnya menurut surat Al-Ma'arij? Coba buka surat Al-Ma'arij. 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 Al-Ma'arij ayat 19. Surat Al-Ma'arij ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Panjang paragrafnya, tapi yang kita soroti adalah kalimat sesungguhnya manusia diciptakan dalam keadaan keluh kesah. Ini tuh artinya orangnya tuh reaktif, reaksionis. Salah satu contoh reaksionis itu baperan, bereaksi secara berlebihan. Banyak orang yang overreaction dalam hidup. Banyak loh. Hari ini kita mendapatkan orang yang overreaction banget dalam hidupnya. Masalah sepele tapi reaksinya berlebihan. Hanya gara-gara disuruh sama ibunya ke warung misalnya, langsung dia ngerasa kayaknya aku bukan anak kandung deh. Hanya gara-gara disuruh keluar dari kamar sama ibunya, keluar kamar, jangan di kamar terus, makan yuk, langsung update status broken home. Dia lagi haus, pas dia cari air di dispenser, ternyata air galonnya habis, langsung dia bilang, ya Allah, kenapa engkau biarkan aku mengalami krisis air? Padahal cuma habis air, galon, tapi kalau ngerasa sudah mendapatkan krisis air. Ini namanya overreaksi. Hanya gara-gara istri ngelukis alisnya kelamaan, langsung ngerasa kayaknya aku salah jodoh deh. Itu kan orang yang masalah sepele tapi baperannya berlebihan, sehingga dia ngerasa kayaknya masalahnya berat banget. Masalahnya dia bukan anak kandung, masalahnya dia broken home, masalahnya dia mengalami krisis air, masalahnya dia kayak salah jodoh, bla bla bla. Padahal sepele semuanya masalahnya. Kenapa dia sebegitu overreaction? Bahasa sederhananya baperan. Karena dasarnya manusia itu emang punya reaksi. Tapi kali ini over, halu'a, jazu'a, manu'a. Apa obatnya kalau kita terlalu baperan? Gampang kepancing emosi, gampang melebih-lebihkan masalah. Obatnya kata Allah di dalam surat Al-Ma'arij ayat 22, illal musallin. Obatnya sholat. Obatnya sholat. Sholat yang gimana Ustaz? Alladzina hum ala sholatihim daimun. Harus sholat yang daimun. Apa arti daimun? Terus menerus. Arti terus menerus ini banyakin sholat sunnah. Kita selama ini udah sholat wajib. Gimana dengan sholat sunnah kita? Jadi kalau kalian ngerasa gampang baper, coba banyakin sholat sunnah. Bebas, mau yang paling gampang, sholat sunnah mutlak namanya. Sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan kapan aja, selain waktu yang dilarang sholat. Jadi ketika kalian lagi misalnya belum waktunya duha, belum waktunya rawatib, belum waktunya tahajud, pengen sholat sunnah, boleh. Sholat sunnah aja dengan niat hajat kah? Dengan niat taubat kah? Dan itu semuanya masuk dalam kategori sholat sunnah mutlak.
tidak ada batasan berapa jumlah rakaatnya. Minimal 2 rakaat, maksimalnya tidak ada batas. Mau 1000, mau 2000 kalau sanggup. Banyakin sholat. Makanya para sahabat mengatakan, Nabi kalau mendapatkan sesuatu, Nabi itu kalau dapat masalah sesuatu, fazi'a ila sholat, beliau buru-buru sholat. Jadi Nabi kalau merasa nggak nyaman gitu, langsung sholat. Merasa nggak nyaman, langsung sholat. Jadi kalau kalian merasa lagi nggak nyaman hatinya, gampang emosi, baperan, coba sholat. Selain wudhu, kan kita disuruh wudhu kan? Disuruh wudhu itu artinya disuruh sholat, bukan wudhu terus udah gitu tidur. Kan kita memahami hadisnya wudhu doang. Padahal wudhu itu adalah syarat sholat. Jadi kalau Nabi bilang kalau kalian lagi emosi berwudhu lah, itu maksudnya disuruh sholat. Sehingga kalau misalnya kita lagi ngerasa kok aku akhir-akhir ini gampang baper ya, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit nggak nyaman, coba nambah sholat sunnah mutlak. Kalau mampu tahajud, duha. Kalau misalnya ngerasa tahajud berat banget, ya udah minimal dengan mutlak dulu aja. Lagi nggak nyaman sholat, lagi nggak nyaman sholat. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Ternyata orang yang mengalami kelelahan mental dengan ciri-ciri gampang emosi, obatnya adalah sholat sunnah. Khususnya sholat sunnah. Ustaz, saya udah sholat sunnah, banyakin lagi sampai baperannya itu berkurang. Kenapa kok sholat itu bisa membuat kita lebih stabil emosinya? Karena inti dari sholat itu zikir. Dan zikir itu menenangkan. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir hati menjadi tenang? Dan wa aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk zikir kepadaku. Jadi sholat intinya adalah zikir. Kalau ketika kalian sholat kalian nggak ingat Allah, berarti sholat kalian belum. Kalian belum sholat. Sholat tapi yang diingat hutang. Berarti kalian adalah debt collector. Kalau kalian lagi sholat yang diingat adalah masalah atau pekerjaan, berarti kalian lagi masuk kantor, bukan sholat. Kalau sholat yang diingat itu Allah, bukan pekerjaan, bukan hutang. Makanya kalau kita sholat tapi belum zikir, belum ingat Allah, berarti kita belum sholat lagi. Sampai zikir, sampai ingat sama Allah. Ingat ketika berdiri, ingat ketika ruku, ingat ketika sujud. Maka kalau kalian mulai gampang baperan, coba perbaiki sholatnya. Sholat wajibnya perbaiki, sholat sunnahnya ditambah. Kalau kalian sudah mulai baperan. Yang ketiga, ciri lelah mental, sering ngelamun. Sering lelah, kalau di tempat sering ngelamun, sering ngelamun. Kalau di Jawa apa? Ngelamun. Bengong. Apa? Yang ngelamun ya sama, ngelamun. Melongo. Ya udahlah, terserah kalian. Sering ngelamun. Orang yang ngelamun aja, biasanya nih udah ngelamun, udah gitu malas buat apa-apa, malas untuk bergerak, malas bergerak itu memang mager kan? Ngelamun, mager, nggak bergairah, nggak mau ngapa-ngapain, kayak bingung mau melakukan apa, kehilangan semangat. Itu tanda-tanda orang yang sudah mengalami kelelahan mental. Kebanyakan ngelamunnya, kebanyakan magernya, nggak punya gairah hidup, nggak mau ngapa-ngapain, pengennya itu melungker aja, pengennya itu diem aja, pengennya itu tidur aja, pengennya itu berselimut aja. Apa yang terjadi kalau udah kayak gitu? Apa solusinya? Allah panggil kepada orang yang sedang kayak gini, ya ayyuhal muzammil. Karena Nabi pernah gitu, walaupun bukan mager, lebih kayak bingung gitu, lebih kayak apa ya? Nabi kayak kok jadi gini ya? Nabi pulang dalam keadaan bingung, kenapa dakwah saya baik yang kayak gini malah ditolak ya? Kenapa mereka yang tadinya simpatik sama saya sekarang malah memusuhi saya ya? Kenapa yang tadinya mereka orang-orang yang setia sekarang malah menjadi pengkhianat ya? Kenapa saudara sekarang malah jadi musuh ya? Nabi nggak habis pikir.
Sehingga Nabi bingung, Nabi kayak ngelamun, Nabi akhirnya bingung mau ngapain, gak bergairah, gak ngapain. Maka Nabi pulang ke rumahnya, Zamiluni, Zamiluni. Arti Zamiluni sini bukan selimuti aku, tapi biarkan aku dalam keadaan berselimut. Artinya aku gak mau ngapa-ngapain. Nabi pernah kayak gitu, pernah ngerasa kayak gak bergairah lagi, gak ngapain, saking kecewanya, saking marahnya, saking shocknya dengan penolakan orang kafir Quraisy, sehingga Nabi berselimut. Arti berselimut di sini nggak mau ngapa-ngapain lagi. Allah panggil Nabi, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Coba buka surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, kata Allah. Salah satu cara untuk bisa bergairah dalam hidup lagi adalah menurut surat Al-Muzammil. Coba perhatikan ayat ayat 10. Wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamil. Arti hajaran jamila, tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Kenapa Allah suruh tinggalkan? Siapa yang disuruh tinggalkan? Orang-orang yang kafir, orang-orang yang mendustakan, orang-orang yang memusuhi Nabi, orang-orang yang mencela Nabi. Abaikan mereka, tinggalkan mereka. Kenapa? Karena Allah tahu penyebab Nabi itu mengalami lelah mental adalah Abu Lahab, Abu Jahal, Walid al-Mughirah, orang-orang seperti mereka. Itulah yang menjadikan Nabi mengalami lelah mental. Jadi salah satu penyebab lelah mental kalian adalah kalian terlalu banyak haters, terlalu banyak mendengar ucapan dan omongan orang, terlalu banyak mendengar komen tetangga, terlalu banyak mendengar komen netizen, terlalu banyak mendengar komen teman di grup. Itu yang bikin kita lelah mental. Akhirnya kita jadi nggak bersemangat ngapa-ngapain karena semuanya salah. Berjilbab salah, ya udahlah. Kita kerja ke luar negeri salah, ya udahlah. Kita apa misalnya memperbaiki diri ngaji salah juga, ya udahlah. Akhirnya kita jadi kayak serba salah, nggak mau ngapa-ngapain. Maka supaya kita bergairah lagi dalam hidup, kata Allah, wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan dengarkan mereka. Yang bikin kita nggak bergairah dalam hidup itu serba salah gara-gara kita kebanyakan mendengar penilaian orang lain, pendapat orang lain. Sehingga belajar mengabaikan, belajar ignoring, belajar nggak peduli, belajar cuek sekarang. Kalau kalian menginginkan sesuatu, kalau kalian senang dengan sesuatu, kalian sedang memperjuangkan sesuatu, ya udah bismillah aja. Gak usah terlalu banyak mendengar komen keluarga. Pas lagi pulang sesekali ke Indonesia, mendengar komen, ngapain sih kerja jauh-jauh, kayak di Indonesia gak ada pekerjaan aja. Ngapain sih kalian ke Hong Kong, sementara jauh dari keluarga, ngapain sih ke luar negeri tapi gak ada muhrim, bla bla bla, kan banyak kan ya komen orang-orang yang julid. Sehingga ketika kalian terlalu mendengarkan pendapat mereka, kalian jadi bingung, serba salah, jadi nggak bergairah ngapa-ngapain, jadi nggak mau lagi berjuang, jadi pasrah aja. Maka kata Allah, wahjurhum, tinggalkan mereka, jangan didengarkan. Selama kalian benar, selama yang kalian lakukan itu insya Allah nggak ada yang salah di mata Allah, maka bismillah, nggak usah dengerin pendapat orang. Itu yang bikin orang sering melamun, mudah lelah, kehilangan semangat, jadi kayak nggak mau ngapa-ngapain. Itu karena terlalu banyak mendengar pendapat orang lain. Jadinya dia kayak ngerasa takut salah, nggak dapat apresiasi, merasa nggak dihargai, merasa sia-sia. Udah, abaikan mereka. Insya Allah kita akan belajar self reward dan self esteem.
menghargai diri kita, dan memberikan nilai untuk diri kita dengan nilai yang pantas. Jangan biarkan orang lain hanya menilai kalian. Nilailah diri kalian dengan lebih pantas. Kalau orang lain itu susah banget ngasih nilai kita. Manusia itu susah, menghargai itu susah. Makanya banyak yang caper-caperan tapi likes-nya sedikit. Padahal dia udah jungkir balik tuh di depan TikTok. Tapi nilainya sedikit. Malah yang banyak justru hatersnya. Inilah itulah. Itu karena manusia itu susah menghargai. Supaya kita bisa merasa dihargai, maka berilah nilai untuk diri kita sendiri. Namanya self-esteem. Jangan meminta dan menunggu orang yang menilai kalian. Nilai diri kalian sendiri. Aku ini istimewa, aku ini bisa, aku mampu, aku anugerah, aku dan seterusnya. Coba beri nilai untuk diri kalian sendiri dengan nilai yang pantas. Dan mulailah mengabaikan pendapat-pendapat negatif dari orang lain tentang diri kalian. Kalau kritik perlu kita dengar. Beda antara kritik dengan negatif. Kalau negatif toksik itu kan buruk. Kalau kritik itu kadang-kadang memang sesuatu yang gak nyaman, tapi dia membangun kita, memperbaiki kita. Kalau yang toksik itu mencela, sok tahu, bla bla bla, tinggalkan yang toksik. Kalau mau menerima hanya kritik saja, itu pun kita harus selektif banget. Jadi yang ketiga, ciri orang yang mengalami capek dan lelah mental itu adalah sering ngelamun, kehilangan semangat, mati rasa, nggak mau ngapa-ngapain. Obatnya adalah wahjurhum hajron jamila. Tinggalkan mereka dengan cara baik-baik. Arti baik-baik di sini jangan direspon, jangan diladeni, jangan berdebat, udah abaikan saja. Wahai orang yang sedang berselimut. Berselimut di sini artinya nggak mau ngapa-ngapain. Orang yang sedang sedih, orang yang sedang khawatir, orang yang sedang tertekan. Atau bahasa lainnya, orang yang sedang mengalami kelelahan mental. Itulah 3 ciri lelah mental dan juga solusinya teman-teman. Sebelum saya tutup, saya mau kasih tahu satu. Nanti kita sambung dengan tanya jawab, kan ada sesi tanya jawab ya. Saya mau kasih tahu satu amaliyah lah. Saya tadi lupa, ini masuknya harusnya ke poin pertama ya.